Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anindi dimanapun berada, semoga sahabat semua sehat-sehat selalu. Amin. Selamat datang buat sahabat yang baru menemukan channel kami. Semoga tayangan yang kami hadirkan insya Allah berkah dan bermanfaat buat sahabat dimanapun berada. Dukungan dan partisipasi sahabat sangat bermanfaat untuk perkembangan channel kami. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan membahas kisah fakta sejarah yang bertema tragedi kapal Sewol, tragedi yang paling memilukan dalam sejarah Korea Selatan. Mari kita mulai simak kisahnya. Bismillah. Hari itu, tanggal 16 April 2014, langit Korea Selatan tampak cerah. Kapal MV Sewol, kapal feri yang membawa 476 penumpang, berlayar dari Incheon menuju Pulau Jeju. Di dalamnya, ada 325 sekolah menengah dan won yang penuh semangat. Mereka sedang dalam perjalanan menuju liburan sekolah yang sudah lama mereka nantikan. Tapi tak ada yang tahu, hanya Allah yang Maha Tahu, perjalanan ini akan berubah menjadi tragedi paling memilukan dalam sejarah Korea Selatan. Dan yang lebih mengerikan, ada fakta-fakta tersembunyi yang hingga kini masih menjadi misteri. Wallahu a'lam bishawab. Semua terjadi dengan izin dan kehendak Allah. Bayangkan, jika sahabat adalah salah satu siswa di kapal itu. Sahabat bercanda dengan teman-teman, mengambil foto, menikmati perjalanan, lalu tiba-tiba kapal mulai miring. Awalnya hanya sedikit, beberapa orang menganggap itu biasa. Tapi detik demi detik berlalu. Tiba-tiba, kapal semakin miring, bukan lagi perlahan, tetapi dengan kemiringan yang terasa semakin menakutkan. Para siswa yang awalnya hanya duduk di tempat mulai saling berpandangan. Dengan ketakutan, beberapa di antaranya berpegang erat pada tembok dan meja. Air laut perlahan merayap masuk ke dalam lorong-lorong kapal, membawa hawa dingin yang menakutkan. Namun pengumuman tetap berulang, tetap di tempat, tunggu penyelamatan. Suara di pengeras suara terdengar stabil, seolah semuanya terkendali. Tapi di luar sana, ombak bergulung, kapal semakin tenggelam, dan waktu terasa berjalan terlalu lambat. Atau mungkin justru terlalu cepat menuju tragedi yang tak terhindarkan. Namun, yang tak diketahui para penumpang adalah keputusan fatal yang telah diambil di ruang kendali. Kapal Sewol membawa muatan yang jauh melebihi kapasitas, dengan lebih dari 3.600 ton kargo 3 kali lipat dari batas aman. Saat kapal berbelok tajam, keseimbangan terganggu. Dot dan muatan di dalamnya bergeser secara mendadak, menciptakan tekanan luar biasa pada lambung kapal. Dalam hitungan detik kemiringan kapal semakin parah, air mulai masuk dengan cepat melalui celah-celah yang tak terlihat. Kenapa mereka tidak segera bertindak? Kenapa ratusan nyawa yang masih bisa diselamatkan harus menunggu tim penyelamat begitu lama? Dan yang lebih sedih lagi, saat para penyelam akhirnya bisa masuk ke dalam kapal, mereka menemukan sesuatu yang memilukan hati yang menyaksikannya. Di dalam kapal yang sudah hampir tenggelam sepenuhnya, beberapa siswa masih hidup. Mereka menulis pesan terakhir di ponsel mereka. "Ibu, aku takut. Aku sayang ibu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Air sudah masuk. Tolong selamatkan aku." Salah satu siswa bahkan merekam video detik-detik terakhir mereka. Dalam video itu, mereka tertawa dalam ketakutan, mencoba menyemangati diri sendiri. Dan akhirnya, suara mereka menghilang. Wallahu a'lam bishawab. Sebuah negara yang berduka saat berita tragedi ini tersebar, seluruh Korea Selatan terhanyut dalam duka. Awak kapal panik, namun mereka tetap mengulang pengumuman, tetap di tempat. Bahkan ketika kapal sudah hampir terbalik, suara dari pengeras suara masih bergema, seolah ingin menutupi kengerian yang sedang terjadi. Lalu tiba-tiba, blackout. Lampu padam, jeritan menggema,
Dan dalam kegelapan, kapal Sewol mulai ditelan lautan yang dingin. Dan sewaktu kapal mulai tenggelam, terlihat kapten kapal dan kru seniornya meninggalkan kapal lebih dulu. Mereka menyelamatkan diri dengan sekoci, meninggalkan ratusan nyawa di dalam kapal yang semakin tenggelam. Dan yang lebih membuat sedih, penyelamatan berlangsung sangat lambat. Helikopter dan kapal penyelamat datang terlambat. Dan bahkan saat mereka tiba di lokasi, mereka tidak segera menyelamatkan para siswa yang terjebak di dalam. Orang tua yang menunggu anak-anak mereka di dermaga hanya bisa melihat peti mati yang dibawa keluar satu persatu. Seorang ibu jatuh pingsan saat mengenali baju anaknya yang sudah tak bernyawa. Seorang ayah berlutut di depan laut, berharap bisa memutar balik waktu. Seluruh negeri menangis, tapi di sini tak ada yang bisa kita salahkan. Karena ini semua adalah takdir dan kehendak Allah, dan apapun kejadiannya, kita harus ikhlas, karena semua yang ada di langit dan di bumi, beserta isinya, termasuk kita makhluk Allah, adalah milik Allah, dan pada waktunya akan kembali kepada Allah. Kapten kapal yang seharusnya menjadi orang terakhir yang meninggalkan kapal, adalah orang pertama yang menyelamatkan diri. Dia dihukum penjara seumur hidup. Tapi bagi keluarga korban, hukuman itu tidak cukup. Bagaimana mungkin seorang kapten nahkoda kapal meninggalkan ratusan nyawa yang lagi terombang-ambing di lautan luas? Apa yang sebenarnya yang terjadi di dalam kapal Sewol? Kenapa kapal itu tiba-tiba miring dan tenggelam begitu cepat? Lebih dari 300 nyawa melayang dalam tragedi ini. Bagaimana pendapat sahabat tentang tragedi kapal Sewol? Mari tulis di kolom komentar. Demikianlah sahabat Anindi dimanapun berada, kisah sejarah tragedi kapal Sewol. Semoga berkah bermanfaat. Jangan lupa di-share sahabat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.